Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik yang telah memelihara kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami datang padamu dalam persekutuan doa. Biarlah roh damai sejahtera memelihara dan memenuhi hati kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini, berbicaralah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Pada minggu ini situasi kondisi bangsa dan negara kita sedang tidak kondusif. Ketentraman dan ketenangan kita terusik saudaraku. Sebab itu kita patut untuk berdoa bagi bangsa kita. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kita semua. Saat dalam kesulitan, saat dalam ancaman, saat dalam kesusahan, orang biasanya berseru-seru kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca dari bagian firman Tuhan dari Lukas pasal ke-6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Mari kita membacanya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, perikop yang baru kita baca ini sangat menarik. Ayat 46 di sana Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tuhan Yesus mengeluh saudara kepada umatnya, karena mereka memanggil Tuhan, tetapi semua itu tidak berguna, karena mereka tidak melakukan apa yang dikatakannya. Perkataan ini saudara paralel dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada khotbah di bukit. Di dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Banyak orang mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan dan berbicara tentang Tuhan. Apakah orang-orang ini pasti orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, saudara? Ternyata tidak. Ada syarat lain yang mengikutinya, yang sangat penting, yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka adalah pelaku firman Tuhan. Itulah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, yang diperhitungkan oleh Tuhan. Beberapa pengkhotbah yang ternama, yang terkenal, pada akhirnya mereka berhadapan dengan pihak berwajib. Urusan penggelapan uang, urusan perselingkuhan, urusan penipuan. Sangat disayangkan bukan? Saya tidak menyebut mereka sebagai hamba Tuhan. Saya hanya menyebut mereka sebagai pengkhotbah, karena mereka hanya pandai berbicara, fasih lidah, untuk menyampaikan sesuatu seolah-olah adalah firman Tuhan. Adakah mereka melakukan firman Tuhan dan mengenal Tuhan yang benar? Saudaraku, mari kita melihat lagi satu bagian dari firman Tuhan tentang orang-orang yang seperti ini. Mari kita melihat dari Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, ayat-ayat yang barusan kita baca merupakan satu peringatan bagi kita. Bukan seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan, kita mengetahui firman Tuhan, bukan juga seberapa banyak kita telah melayani Tuhan. Tetapi yang dituntut Tuhan adalah apakah engkau melakukan firman Tuhan? Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Melakukan apa yang kita khotbahkan, melakukan firman Tuhan setiap hari, mentaati Dia, patuh kepadanya. Di dalam bacaan yang tadi telah kita baca dari Lukas pasal 6, bercerita tentang meletakkan dasar yang benar bagi kehidupan. Dan satu-satunya yang benar adalah melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan melakukannya, saudaraku. Siapakah yang mendengarkan perkataannya? Tuhan Yesus mengumpamakan dengan dua macam bangunan sebagai dua tipe dari pendengarnya. Yang pertama adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, saudara, adalah tipe pendengar, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Saudaraku sekalian, di sini berbicara bukan mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi berbicara adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi ada dua respon yang berbeda. Orang yang pertama mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang kedua atau orang yang lainnya juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama, saudara, tetapi mereka tidak melakukannya. Tanah di Israel berbeda dengan tanah di Indonesia. Pada musim kemarau, tanah di Israel kebanyakan akan terlihat kering, saudara. Ada banyak lahan yang sangat luas. Seseorang yang tidak teliti dan tidak mencari tahu bagaimana kondisi tanah itu sesungguhnya akan segera tertarik untuk membelinya dan membangun rumah atau mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Nah, saudara, ketika musim hujan tiba, walaupun tidak banyak musim hujan di Israel, hujan paling hanya 12 hari, saudaraku. Tetapi hujan yang dicurahkan itu seringkali akan menggerus tanah-tanah kering itu. Nah, tanah yang luas yang nampaknya kering itu, saudara, ternyata adalah sungai-sungai yang mengering. Kalau kita perhatikan masa zaman Elia, sungai-sungai menjadi kering. Nah, ketika musim hujan, air itu akan tercurah dan akan mengisi sungai-sungai yang kering itu, dan air akan kembali penuh di sungai-sungai tersebut, saudaraku sekalian. Sebab itulah dikatakan orang bodoh tidak memperhatikan jangka panjang, tidak mencari tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya dari tanah itu. Orang bodoh mendirikan bangunannya di tanah yang mudah, tidak berdasar, tidak sulit untuk melakukan pengeboran sampai mencapai batu karang yang kokoh. Mereka segera mendirikan bangunannya. Sehingga ketika hujan tiba, air itu memenuhi kembali sungai-sungai itu. Dan hebatlah kerusakannya rumah-rumah tersebut. Di tanah Israel, orang bijak tidak akan sembarangan mendirikan bangunannya. Tidak akan sembarangan mendirikan rumahnya. Mereka akan mencari pondasi yang kuat. Di atas batu karang mereka akan membangun rumahnya, membangun bangunannya. Ada perjuangan. Tidak mudah mendirikan rumah di atas batu yang keras. Harga yang dibayar, waktu yang dipakai, tenaga yang digunakan, itu sangat besar. Tetapi ketika bangunan itu jadi, maka bangunan itu akan kuat bertahan pada musim dingin, pada musim hujan, pada musim panas, akan tetap kokoh berdiri karena dilandasi oleh dasar yang kuat, yang kokoh. Demikianlah Tuhan Yesus mengelambangkan orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu adalah Tuhan Yesus. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak akan mudah digoncangkan,
oleh berbagai angin pencobaan, berbagai angin pengajaran, berbagai kesusahan hidup. Tetapi mereka akan tetap kokoh berdiri di atas firman Tuhan. Karena mereka telah menghidupinya setiap hari. Mereka mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan juga tidak mudah dikalahkan oleh kenikmatan dunia ini. Mereka tidak mudah menukar imannya oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan di dalam dunia ini. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan sebagai suatu pengetahuan, atau kita mendengarkan firman Tuhan adalah sebagai suatu absensi bahwa kita telah mengikuti kebaktian. Untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan di tengah minggu, di hari Minggu? Melakukan firman Tuhan adalah sebagai suatu proses. Ketika kita mengikut Dia, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Melakukan firman Tuhan juga merupakan satu wujud ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus mengukurnya ketika kita menuruti segala perintahnya. Yang berikutnya, saudara, melakukan firman Tuhan menyatakan bahwa kita mempunyai iman kepada Dia. Iman bukanlah hanya suatu pengertian, tetapi juga adalah suatu reaksi dari pengertian kita, dari pengetahuan kita. Apakah kita hidup berdasarkan pengetahuan dan pengertian kita akan kebenaran dari firman-Nya? Orang yang mempunyai pengertian, pengetahuan firman Tuhan, tetapi yang tidak melakukannya, ia akan menjadi seorang pengkritik dan pendakwa sesamanya. Firman Tuhan menyinari jalan kita. Saat mendengar firman-Nya dan percaya, biarlah kita juga taat kepada firman-Nya. Tuhan mengasihi mereka yang mendengar firman-Nya dan taat kepada firman-Nya sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebagai teladan bagi kita. Ketika Ia datang mengambil rupa sebagai seorang anak manusia, Ia taat kepada Bapa yang mengutusnya dan melakukan kehendak Bapanya. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yakobus 1 ayat 22a, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus gereja, sebagai aktivis, sebagai jemaat Tuhan, kita harus waspada diri. Apakah selama ini kita hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tentang firman Tuhan? Apakah selama ini kita hanya sibuk mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi kita bukanlah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan? Kita hanya sebagai pendengar saja, kita hanya melayani saja, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya. Ketika kita berseru-seru kepadanya di dalam kesesakan kita, di dalam pergumulan kita, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyimpan di dalam hatinya, melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang sederhana mengingatkan kami, ya Bapa. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar-pendengar daripada firman-Mu, mengetahui begitu banyak firman Tuhan, tetapi biarlah kami juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sebagai orang yang bijaksana melakukan apa yang Tuhan katakan. Kami belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Terima kasih Bapa, Engkau berkatilah anak-anak-Mu
Ayah telah mendengarkan. Biarlah kami terus bertumbuh ketika kami mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Semakin menguatkan kami, semakin mengokohkan iman kami. Tidak mudah kami goncang, tidak mudah kami gugur di dalam pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.